Seperti namanya, game premium sebuah game berbayar di mana kalian harus mengeluarkan sedikit rupiah untuk merasakan konten-konten dari developer game tersebut. Biasanya sih game premium lebih ke arah push story ya. Game jenis ini dibeli oleh player-player biasanya karena menyajikan gameplay dan konten-konten yang menarik yang disukai, yang tidak akan didapatkan di game-game lainnya, ataupun game yang mirip atau sequel dari versi konsolnya, yang dimana harus rela mengeluarkan sedikit uang untuk game tersebut. Biasanya sih game premium ini offline ya, tapi ada juga yang memiliki mode multiplayer-nya. Nah, buat kalian yang sengaja atau tidak sengaja klik video ini, mana tahu ada game yang kalian minati atau yang kalian sukai di list ini. Untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game premium terbaik untuk Android dan iOS. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Exastris. Exastris yang merupakan game RPG premium besutan Hypergrip. Exastris sendiri menceritakan kisah petualangan seorang investigator dan temannya di sebuah planet misterius yang berada dalam kekuasaan peradaban Xeno. Yap, kalian akan berperan sebagai seorang penyelidik yang akan menjelajahi dunia Alindo dan mengungkap misteri di dalamnya. Alur ceritanya bergerak dengan chapter yang diisi dengan berbagai event. Terus, gameplay yang ditawarkan berfokus pada elemen eksplorasi dan combat berbasis turn-based RPG yang terlihat menawan. Latarnya sih investigasi di luar angkasa dengan tema futuristik. Jadi kalian memulai perjalanan antar bintang yang menakjubkan. Dalam game ntar kalian bakal membentuk tim yang terdiri dari 3 karakter yang memiliki skill unik dan latar belakang tersendiri. Dengan begitu, kalian dapat merangkai combo tim yang kuat dan serangan combo ala kalian untuk mendapatkan damage yang besar. Kalian juga bisa menjelajahi planet-planet ini dengan sistem open world kemanapun kalian mau, yang dimana bakal bertemu dengan makhluk-makhluk aneh dan misterius yang menghuni planet ini. Nah, ketika bertemu musuh atau makhluk-makhluk tersebut, baru ntar jadi turn-based ketika terjadi battle. Kalian juga dapat memanfaatkan manuver obscuren untuk menghadapi serangan musuh dengan lebih efektif. Untuk grafis sih game ini juga udah mantep banget loh, plus dengan sistem karakter bergaya anime. Terus ntar main karakternya bisa di-switch juga dong. Death Stranding Director's Cut, sebuah game yang dimana telah rilis di platform konsol dan juga PC. Kini game tersebut dapat kalian mainkan di perangkat mobile juga. It's tidak secara luas ya, karena game ini hadir cuma untuk iOS doang, atau device dengan chip Apple. Salah satu game paling populer garapan Hideo Kojima ini memiliki latar waktu pasca apokaliptik yang sepi. Game ini bercerita tentang kehancuran dunia yang disebabkan oleh peristiwa misterius bernama Death Stranding. Peristiwa ini membuka pintu antara dunia manusia dan dunia monster. Dalam game AAA ini, kalian akan berperan sebagai seorang kurir bernama Sam yang akan berusaha untuk mengirimkan kargo ke kota-kota terpencil atau yang tersisa di Amerika Serikat. Setelah itu, Sam bakal menghubungkan masyarakat yang terpencar ini melalui jaringan komunikasi. Ntar kalian bakal explore jalan-jalan seperti pegunungan dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan. Soal grafis, game ini jangan ditanya lagi dah. Berasa main game konsol di Apple kalian. Selain itu, game ini juga termasuk sebuah game AAA yang kaya akan cutscene-nya. Pasalnya Death Stranding yang hadir di perangkat Apple adalah versi lengkap, alias Director Cut. Dalam versi ini, ada beberapa fitur dan mode baru yang tidak ada dalam versi regular atau standarnya. Beberapa di antaranya meliputi cutscene, misi tambahan, mode fotografi, lalu dukungan monitor lebar, dukungan FPS tinggi, serta konten kolaborasi dengan seri game Half-Life dan Cyberpunk 2077. Tapi soal gameplaynya sama aja. Plus, game ini mendukung cross progression antar device. Jadi kalian bisa main di iPhone, terus lanjut main di iPad atau Mac. Hitman Blood Money Reprisal, sebuah game yang tergolong baru rilis yang banyak diperbincangkan oleh para gamer. Ya, karena ini sebuah game terkenal di platform konsol dan juga PC, yang dimana game ini juga diadaptasi dari film-film action terkenal. Seri Blood Money ini merupakan sebuah game portingan ke mobile yang dikembangkan dari versi sebelumnya yang sangat populer, dengan penambahan elemen gameplay baru yang menarik. Hitman Blood Money Reprisal, sebuah game yang dikembangkan oleh Feral Interactive, yang dimana kalian akan berperan sebagai Agent 47, seorang pembunuh bayaran profesional.
Tugas kalian adalah menjalankan misi-misi tertentu dengan menggunakan berbagai senjata dan kemampuan khusus. Layaknya agen profesional, kalian harus pandai dalam hal menyelinap dan menyelesaikan tugas diam-diam tanpa terdeteksi oleh musuh. Kalian dapat selesaikan misi dengan skill masing-masing. Blood Money adalah seri keempat dari Hitman series dan menghadirkan Agent 47 yang bertugas untuk menjatuhkan organisasi rival, yakni The Franchise, sekaligus mengungkapkan misteri di dalamnya. Game ini merupakan game Hitman style game, di mana kalian memiliki banyak cara untuk membunuh petugas dan beragam kemampuan yang bisa digunakan. Secara tampilan, game ini hampir seperti game aksi yang mahal dengan konsep simulasi third person, plus karakter dengan setelan outfit yang juga ala-ala agen tentunya. Dengan grafis yang memukau dan alur cerita yang seru, kalian juga bisa main game ini full dengan dukungan controller seperti gamepad, bahkan keyboard dan mouse. Death Scander, sebuah game downhill dengan tema yang ekstrim, yang dimana kalian bakal menuruni gunung yang lengkap dengan trek-trek seperti loncatan dan lain sebagainya. Dalam game ini, ditekankan untuk freestyle menggunakan sepeda kalian, plus memiliki beragam misi di setiap treknya antar. Oh iya, dalam game, kalian dapat memainkan beragam level atau tantangan gitu, yang memiliki misi-misi tertentu yang harus diselesaikan. Plus, entar dalam map tantangan ini, ada bossnya juga dong. Tapi bukan seperti boss dungeon ya, lebih ke arah seperti loncatan tinggi dengan freestyle, dan masih banyak lagi. Intinya boss ini seperti loncatan tersulit gitu dah. Jika kalian pikir game ini cuma menyelesaikan misi, tantangan, dan trek doang, kalian salah. Karena game ini juga menyediakan beragam stake atau mode free roam gitu. Jadi kalian bisa jelajahi sebuah map yang luas, yang dimana kalian bisa kemana aja kalian mau. Apakah dengan cara balap-balapan, freestyle dengan beragam loncatan, dan masih banyak lagi. Plus dalam free roam ini, juga bisa main dengan player lain loh. Selain tampilan third person, dalam game ini kalian juga bisa main dengan tampilan first person, yang dimana kameranya cuma melihat hand lebarnya doang. Lebih keren ya kan? Selain itu, game ini juga memiliki grafis yang lumayan keren loh di settingan high-nya. Jadi terkadang ntar rumputnya terasa keren banget gitu. Kingdom Exist, sebuah game story yang dimana kalian adalah seorang pejuang untuk menyelamatkan kota dan penduduk kota yang disandra oleh makhluk misterius. Untuk latarnya sih, game ini membawa latar 80-an di sebuah kota kecil Amerika Tengah, yang tepatnya di perkemahan musim panas. Ntar pada awalnya, kalian menggunakan sepeda untuk explore game ini. Dalam game, kalian bakal berperan sebagai pemimpin camp yang berperan mempertahankan kota dari makhluk misterius yang serakah. Tujuan makhluk ini sih mencuri mahkota yang ada di kepala kalian, yang mana jika mahkota kalian dicuri, maka game over sudah. Jadi kalian harus bertahan ketika makhluk-makhluk tersebut menyerang. Kalian bisa rekrut tim nanti, apakah anak tetangga sebagai tentara untuk melawan makhluk-makhluk tersebut. Bahkan bisa rekrut senjata seperti robot gitu, dan lain sebagainya guna menyerang. Nah, selain itu, entar dalam game ini ada koin gitu yang gunanya untuk membangun camp kerajaan kalian lebih luas lagi. Selain itu, ntar lama-kelamaan kalian bisa mendapatkan kendaraan baru dong, nggak pakai sepeda lagi. Para makhluk-makhluk tersebut akan menyerang kalian pada malam nantinya. Jadi ketika siang, kalian harus membangun camp kerajaan, plus harus menyelesaikan beragam teka-teki. Karena dalam game ini banyak level yang harus kalian selesaikan, plus setiap level memiliki banyak teka-teki yang harus kalian selesaikan. Jadi kalian harus menjelajahi kingdom yang menyimpan banyak rahasia. Untuk grafisi, game ini menggunakan grafik 2D pixel gitu ya, tapi kesannya bagus menurutku. Bahkan, ntar ada bayangannya di air ini. Ntar kalian bakal explore semua level dan membunuh boss terakhir dari makhluk misterius tersebut, dan membebaskan para penduduk kota dalam game ini. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I